Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang kajian lingkungan hidup. Tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita simak bersama video pemaparan materinya. Baiklah, pada topik kali ini ada beberapa subtopik yang akan menjadi bahan pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama adalah sejarah PIP di Indonesia dan juga di UNTAD. Yang kedua, konsep lingkungan hidup. Yang ketiga, prinsip-prinsip dan pendekatan ilmu lingkungan. Yang keempat, komponen-komponen lingkungan dalam aspek fisika, kimia, biologi, sosial, budaya, dan juga kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan terkait lainnya. Dan yang terakhir adalah kebijakan dan kearifan lokal, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan kearifan lokal khususnya di Sulawesi Tengah. Pembahasan yang pertama adalah sejarah PIP. PIP adalah singkatan dari pola ilmiah pokok. Jadi kapan sih Indonesia mulai mengenal pola ilmiah pokok? Jadi pola ilmiah pokok sendiri dimulai sejak berawal dari sejarah bangsa yang didasarkan dari pendidikan yang dijalani oleh rakyat di Indonesia. Nah, tetapi yang namanya pendidikan tidak akan pernah ada bangsa yang berkembang secara dinamis tanpa adanya suatu proses pergerakan dan juga perkembangan pendidikan. Karena mengapa? Karena pendidikan itu adalah kebutuhan dasar bagi suatu bangsa untuk mencerdaskan bangsanya dan juga mengangkat harkat dan martabat bangsa. Hal ini juga tentunya berlaku untuk Indonesia. Yang kemudian adalah selanjutnya itu adalah sejarah PIP di UNTAD. Jadi UNTAD itu pertama kali mencetuskan PIP-nya pada tahun 1982 dalam serangkaian seminar dan lokal. Dengan implementasinya atau pengaplikasiannya yang masih terbatas di bidang pendidikan itu sendiri. Nah, belum berjalan di simultan ke dalam Tridharma PT Kajian Lingkungan Hidup. Itu masih dalam tatanan konsep tertulis dan belum juga jelas. Dari manajemen terjadi masa inkubasi yang panjang dari lahirnya ide-ide dan gagasan PIP sampai dengan tampil program aksi implementasi pola ilmiah pokok itu sendiri di UNTAD. Mengapa sih kajian lingkungan hidup atau KLH ini dihubungkan dengan pola ilmiah pokok yang ada di Universitas Tadulako? Penyebab pertama, seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda perilakunya yang manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan. Peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Alasan lainnya adalah lingkungan hidup yang sudah rusak di sekitar universitas dan di sekitar kota, masyarakat yang heterogen, pemukiman penduduk yang berpencar, serta sumber daya di lingkungan itu sendiri yang seharusnya perlu kita lestarikan. Itu adalah alasan mengapa kajian lingkungan hidup ini kemudian mempunyai hubungan sebagai objek kajian pola ilmiah pokok di Universitas Tadulako. Subtopik yang selanjutnya adalah konsep lingkungan hidup. Yang pertama-tama kita harus ketahui apa itu lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan juga komponen abiotik lainnya. Dalam lingkungan hidup itu terdapat ekosistem, yaitu ekosistem itu sendiri adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan juga produktivitas lingkungan hidup. Ada beberapa norma-norma lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Norma lingkungan hidup itu sendiri adalah
kaidah atau aturan yang mengatur segala sesuatu atau kegiatan manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bertujuan agar hubungan manusia dengan lingkungan hidup itu berjalan dengan normal, tidak ada kelainan dan juga gangguan yang merugikan manusia itu sendiri. Norma yang pertama adalah norma sosial. Apa itu norma sosial? Norma sosial itu adalah aturan tidak tertulis yang berlaku pada suatu masyarakat. Jadi norma ini mencakup cara, kebiasaan, tingkah laku, dan juga adat istiadat. Jika kita melanggar, itu akan dikenakan sanksi sosial seperti dikucilkan masyarakat dan juga yang lainnya. Norma yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum ini bisa juga kita sebut dengan aturan yang tertulis. Ada beberapa peraturan hukum mengenai lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 yang menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 5 dan juga pasal 8. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 3 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat. Yang terakhir adalah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1. Norma yang selanjutnya adalah norma ketertiban. Norma ketertiban ini adalah suatu keadaan di mana kehidupan itu serba teratur dan juga tertata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah berlaku. Yang keempat adalah norma kebersihan. Norma kebersihan itu seperti keadaan lingkungan kota maupun desa yang bersih dari berbagai pencemaran seperti pencemaran udara, air, dan juga sampah. Jadi setiap orang itu punya tanggung jawab untuk membersihkan lingkungan mereka. Terakhir adalah norma keindahan. Norma keindahan itu seperti namanya, hal ini mencakup ke dalam keadaan lingkungan yang nyaman, estetik, dan juga proporsional. Lingkungan hidup terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah lingkungan hidup alami dan juga lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami ini adalah lingkungan yang terdiri atas dua unsur, yaitu unsur abiotik dan juga unsur biotik. Unsur biotik ini sendiri adalah unsur hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan unsur abiotik adalah unsur yang tak hidup seperti cahaya matahari, batuan, tanah, udara, dan juga air. Lingkungan hidup alami terbagi lagi ke dalam dua macam, yaitu lingkungan hidup di air yang meliputi danau, laut, rawa, dan juga sungai, serta lingkungan hidup di darat yang terdiri atas bukit, gunung, hutan, dan juga lembah serta padang rumput. Yang kedua adalah lingkungan hidup buatan. Jadi lingkungan hidup buatan itu adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia. Ini gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti jalan raya, perkampungan, kawasan industri, sekolah, dan juga taman. Berbicara tentang lingkungan hidup, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Ekologi di sini berperan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi dalam lingkungan. Yang terlibat di dalamnya itu adalah komponen biotik yang sudah disebutkan tadi dan juga abiotik. Analisis ekologi yang digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan dan kelestarian serta kesejahteraan. Seperti lingkungan hidup sebelumnya, kita juga perlu memahami konsep dari ekologi. Ada 4 konsep dari ekologi yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah lingkungan. Jadi lingkungan ini adalah segala sesuatu di sekitar organisme yang dimana akan mempengaruhi hidup dari organisme tersebut. Yang kedua adalah ekosistem. Ekosistem ini disebut juga dengan sistem dari ekologi. Jadi susunan dari sistem ini adalah seluruh organisme yang berfungsi bersama dalam suatu wilayah yang berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Yang ketiga adalah interaksi organisme. Jadi ekologi ini membahas tentang antar organisme dan juga interaksi organisme dengan komponen abiotik. Jadi tentu saja diperlukan sesuai dengan definisinya, maka konsep dari ekologi
tidak akan jauh dengan yang namanya interaksi antar organismenya. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui cara-cara organisme itu beradaptasi. Yang terakhir adalah suksesi. Jadi suksesi ini merupakan suatu proses perubahan komposisi dari spesies itu di dalam suatu bentang alam ataupun ekosistem. Perubahan komposisi ini terjadi biasanya karena adanya gangguan pada ekosistem yang merupakan habitat dari satwa itu. Ada beberapa jenis-jenis ekologi. Yang pertama adalah ekologi hutan. Jadi ekologi hutan ini mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana hubungan antara sekumpulan tumbuh-tumbuhan hutan, marga satwa, dan alam lingkungannya itu sangat dekat, sehingga hutan itu bisa dipandang sebagai sebuah sistem ekologi ataupun ekosistem. Yang kedua adalah ekologi laut. Sesuai namanya, ekologi laut ini mempelajari tentang ekosistem di air laut. Ekosistem air laut itu dibedakan lagi atas lautan, pantai, estuari, terumbu karang, dan juga padang lamun. Yang ketiga adalah ekologi estuari. Estuari sendiri adalah muara. Jadi muara itu merupakan tempat berkumpulnya sungai dengan laut. Estuari ini juga merupakan sebuah perairan semi tertutup yang terdapat di hilir sungai dan masih berkomunikasi dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air laut dan juga air tawar dari air sungai ataupun drainase yang berasal dari muara sungai, teluk, rawa pasang surut, yang kemudian bentuk estuari itu berbeda-beda dan sangat bergantung pada besar kecilnya air laut, kisaran pasang surut, serta bentuk garis pantai. Yang selanjutnya adalah ekologi padang lamun. Lamun itu sendiri merupakan tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Nah, lamun itu pada umumnya membentuk padang lamun yang begitu luas di dasar laut, tetapi masih bisa dijangkau oleh cahaya matahari yang memenuhi bagi pertumbuhannya. Nah, padang lamun ini sendiri biasanya bersamping dengan terumbu karang dan merupakan penunjang ekosistem terumbu karang serta sebagai tempat peliharaan, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak bagi beberapa jenis ikan dan biota laut lainnya. Tadi kita sudah membahas tentang ekologi. Tentunya kita harus tahu manfaat dari kita belajar tentang ekologi itu. Yang pertama adalah mengenal keanekaragaman hayat. Dengan kita mempelajari ekologi, itu bisa memberikan manfaat kepada kita untuk bisa memahami berbagai makhluk hidup serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua adalah mengenal perilaku makhluk hidup. Ekologi juga bisa memberikan manfaat kepada manusia untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan dengan lebih dalam. Yang ketiga adalah mengetahui peran manusia terhadap lingkungan. Dengan ekologi, kita bisa lebih mengetahui peran manusia terhadap lingkungannya. Yang keempat adalah pemetaan konsumsi pangan. Yang kelima itu bisa memberikan solusi masalah pertanian, memberikan solusi masalah energi, serta solusi untuk masalah kesehatan. Subtopik yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dan pendekatan ilmu lingkungan. Menurut Setiadi, tahun 2015 ada 14 asas dasar prinsip ilmu lingkungan. Yang pertama adalah konservasi energi, di mana energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau juga diciptakan. Yang kedua adalah pengubahan energi. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama, tetapi di prinsip pertama itu dapat kita temukan di dalam hukum termodinamika pertama, sedangkan prinsip kedua dapat kita temukan di hukum termodinamika kedua. Yang ketiga adalah sumber daya. Sumber daya yang tercantum atau termasuk di dalam sumber daya adalah materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman di lingkungan sekitar. Yang keempat adalah penjenuhan. Penjenuhan ini adalah jika sumber daya alam pengadaannya itu melampaui batas maksimum dan mempunyai pengaruh yang merusak karena bersifat racun. Yang kelima adalah dua jenis sumber daya. Dua jenis sumber daya ini dibagi berdasarkan pengadaannya. Yang pertama itu dapat merangsang penggunaan untuk seterusnya, dan yang kedua tidak mempunyai daya rangsang untuk penggunaan yang berkelanjutan.
Yang keenam adalah persaingan individu dan spesies. Persaingan individu dan spesies adalah ketika suatu individu dan spesies itu mempunyai kemampuan adaptasi yang lebih tinggi dan mempunyai banyak keturunan, sedangkan spesies yang lain itu kurang adaptif sehingga keturunannya itu sedikit. Ini akan memicu yang namanya persaingan individu dan juga spesies. Yang selanjutnya adalah kemantapan keanekaragaman. Kemantapan keanekaragaman ini bisa dilihat dari kondisi suatu daerah. Hal ini biasa terdapat sebuah siklus perubahan faktor lingkungan yang bisa dilihat pola lingkungannya. Yang selanjutnya adalah habitat. Jadi sebuah habitat atau lingkungan hidup itu dapat jenuh dan tidak oleh keanekaragaman taksonnya. Hal itu tergantung kepada bagaimana kondisi dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson lingkungan tersebut. Yang selanjutnya adalah keanekaragaman komunitas. Keanekaragaman komunitas ini adalah apa saja sebanding dengan biomasa dibagi dengan produktivitasnya. Yang selanjutnya adalah biomasa dan produktivitas. Berbicara dengan biomasa dan produktivitas ini berbicara tentang perbandingan antara biomasa dan juga produktivitas, di mana jika produktivitas biomasa dan juga biomasa itu naik dalam perjalanan waktu pada lingkungan yang stabil itu dan bisa mencapai sebuah asimtot. Yang selanjutnya adalah kemantapan sistem, di mana sistem yang lebih dewasa akan mengeksploitasi sistem yang belum dewasa dengan memindahkan energi biomasa dan keanekaragaman tingkat organisasi di dekat dengan sistem yang belum dewasa itu. Yang selanjutnya adalah adaptasi. Kesempurnaan adaptasi atau suatu sifat atau tabiat bergantung kepada kepentingan relatif dalam keadaan suatu lingkungan. Yang selanjutnya adalah keanekaragaman biologi. Lingkungan yang secara fisik stabil memungkinkan berlakunya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang dewasa, yang kemudian dapat menggalakkan kestabilan kepada populasi. Yang terakhir adalah prinsip keteraturan populasi. Prinsip ini berbunyi bahwa derajat pola keteraturan naik turun populasi itu bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nantinya akan mempengaruhi populasi itu sendiri. Purdom dan Anderson 1983 telah mengajukan beberapa konsep untuk dijadikan sebagai pendekatan ilmu lingkungan. Yang pertama adalah homeostasis. Homeostasis ini dalam ilmu lingkungan itu dapat dipelajari bagaimana perilaku manusia akan mengubah keseimbangan alam. Yang kedua adalah energi, di mana semua aktivitas kehidupan membutuhkan energi dan interaksi yang terjadi, di mana energi dan interaksi yang terjadi ini dapat mempengaruhi secara timbal balik. Yang ketiga adalah kapasitas, bahwa bumi mempunyai kapasitas atau daya dukung tertentu untuk dapat menyokong kehidupan dengan baik. Yang keempat adalah simbiosis. Jadi simbiosis ini adalah ketika organisme atau spesies yang berbeda hidup bersama secara saling menguntungkan. Hal ini yang disebut dengan simbiosis. Yang kelima adalah sistem. Untuk suatu sistem itu bisa berfungsi, maka terjadi sejumlah interaksi di dalamnya, dan apabila salah satu bagian terganggu, maka akan mempengaruhi bagian lainnya, dan itu berarti mempengaruhi pula keseluruhan sistem. Dan yang terakhir adalah model, di mana penggunaan model itu bisa dilakukan untuk mempelajari suatu sistem kehidupan ataupun pengelolaan suatu lingkungan. Lingkungan hidup juga memiliki etika di dalamnya. Ada 9 prinsip dalam etika lingkungan hidup menurut Sonny Keraf 2002. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Kedua, prinsip bertanggung jawab. Ketiga, prinsip solidaritas. Keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Kelima, prinsip no harm. Keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. 8, prinsip demokrasi. Dan terakhir, prinsip integritas moral. Subtopik yang keempat adalah komponen-komponen lingkungan dalam aspek fisika, kimia, biologi, sosial budaya, dan juga kesehatan masyarakat. Aspek yang kita bahas pertama adalah aspek fisika kimia. Dalam aspek fisika kimia ini ada 4. Yang pertama adalah iklim.
di mana data iklim itu akan dikumpulkan yang meliputi curah hujannya, jumlah hari hujan, kelembaban, temperatur, dan juga kecepatan angin. Yang kedua adalah kualitas udara dan kebisingan, di mana kualitas udara dan kebisingan data yang tersebut merupakan data primer yang akan dikumpulkan langsung di lapangan. Yang ketiga adalah hidrologi. Parameter yang akan ditelaah di dalam hidrologi itu meliputi debit air pada saluran-saluran kecil yang melintas atau mata air yang muncul di kawasan penggalian, ketersediaan air, dan juga kualitas air. Yang terakhir adalah tanah. Jadi data primer tanah itu adalah sampel tanah yang diambil dari lahan, kemudian sampel tanah itu akan dianalisis untuk mengetahui tingkat dari kesuburan tanah tersebut. Aspek yang selanjutnya adalah aspek sosial ekonomi dan aspek sosial budaya. Aspek sosial ekonomi ini berkaitan dengan pengaruh dari pembangunan infrastruktur bidang cipta karya kepada masyarakatnya pada taraf perencanaannya, pembangunan maupun pasca pembangunan atau pengelolaan. Sedangkan aspek sosial budaya itu berkaitan dengan lingkungan yang akan menjadi tempat bagi manusia dan alam untuk bersosialisasi. Dan terdapat dua jenis aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam, yaitu asosiatif dan juga disosiatif. Jika aktivitas asosiatif itu adalah aktivitas yang menghasilkan hubungan baik antara manusia dan alam, maka aktivitas disosiatif itu kebalikannya, di mana aktivitas itu akan menghasilkan hubungan yang buruk antara alam dan juga manusia, dan itu akan saling merugikan satu sama lain. Aspek yang terakhir adalah aspek biologi dan juga aspek kesehatan masyarakat. Komponen aspek lingkungan biologis itu bisa kita sebut juga dengan istilah lingkungan biotik, yang merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekeliling manusia. Dan menurut ukuran tubuhnya, makhluk hidup itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah makroorganisme dan kedua mikroorganisme. Makroorganisme itu contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia itu sendiri. Sedangkan mikroorganisme contohnya seperti bakteri dan organisme pengurai atau detritivor. Aspek kesehatan masyarakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengurangan polusi udara. Caranya dengan menanam tumbuhan atau pohon-pohon yang banyak berguna untuk menyerap udara kotor atau karbon dioksida agar menjadi udara yang bersih atau biasa kita sebut dengan oksigen. Yang kedua adalah pengurangan kebisingan. Caranya masih sama seperti pengurangan polusi udara, yaitu dengan menanam tumbuhan atau pohon-pohon untuk mengabsorpsi suara melalui daun, cabang, dan juga ranting. Di subtopik yang kelima, kita akan membahas tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan terkait lainnya. Sebelum masuk ke undang-undang yang mengaturnya, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah tahu jika di dalam lingkungan itu mempunyai hukum yang mengatur? Jika belum, saya akan memberitahukan kalian bahwa di dalam lingkungan itu mempunyai hukum yang berlaku. Pengertian dari hukum lingkungan itu sendiri adalah seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu terdapat dua hukum yang berlaku. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini mengatur tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada 10 tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kelima, mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kesembilan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan
Dan yang terakhir adalah mengantisipasi isu lingkungan global. Aturan yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi, pertama, dalam lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan materai sesuai dengan wawasan Nusantara. Yang kedua, bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang ketiga, bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna untuk menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Yang keempat, bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup haruslah didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang kelima, bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, Lembaran Negara tahun 1982 nomor 12, tambahan Lembaran Negara nomor 3215 perlu untuk disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Yang terakhir, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, huruf A, B, C, D, dan E di atas perlu ditetapkan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Adapun hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup sebagai peraturan pelaksanaan. Yang pertama, persetujuan lingkungan pada pasal 3 peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 bahwa persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua adalah pengendalian kerusakan lingkungan hidup tercantum pada pasal 272 sampai 273. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu diperlukan untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga adalah pengelolaan limbah B3 dan non-B3. Pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Hal ini tercantum pada pasal 276 ayat 1 bahwa penghasil limbah B3 juga diwajibkan untuk melakukan pengurangan limbah B3. Pelaksanaan pengurangan limbah B3 dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Ini tercantum pada pasal 284. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan sanksi, tercantum dalam pasal 494 sampai 504 dan pasal 505 sampai 526 bahwa pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati atau wali kota. Pengawasan dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha dan atau kegiatan dan atau secara tidak langsung dengan cara penelaahan atau laporan penanggung jawab usaha atau kegiatan dan atau sistem informasi lingkungan hidup. Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan ditemukan tidak taat, Dewan Pengawas Lingkungan Hidup ATA memberi rekomendasi untuk tindak lanjut penegakan hukum administratif, data atau pidana. Subtopik yang terakhir adalah kebijakan dan kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan kearifan lokal khususnya di Sulawesi Tengah. Pertama-tama kita harus ketahui apa itu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal menurut dari tinjauan bahasa adalah gagasan-gagasan atau nilai-nilai setempat atau disebut juga dengan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya di tempat tersebut.
Setelah mengetahui definisi dari kearifan lokal, kita akan beranjak pada kebijakan dan kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup. Di Indonesia sendiri, menurut Supriyadi 2008 halaman 174 hingga 175, ada beberapa program-program kebijakan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah program pemanfaatan sumber daya hutan. Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat dan memperhatikan pelestarian hutan. Dan yang kedua adalah pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat. Yang kedua adalah program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Ini mencakup 8 hal dan 2 diantaranya itu adalah restrukturisasi peraturan tentang pemberian hak pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya bagi masyarakat miskin yang menjaga lingkungan, pengembangan kerjasama kemitraan dengan lembaga masyarakat setempat dan dunia usaha dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya alam. Program yang ketiga adalah pengembangan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini mencakup 5, 2 diantaranya yaitu pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam yang memberikan hak kepada masyarakat secara langsung. Program yang keempat adalah pencemaran lingkungan hidup. Di dalam program ini mencakup tentang peningkatan peran informal pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah. Yang terakhir adalah kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain dan lembaga internasional dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup dan mengembangkan teknik global bagi perusahaan multinasional. Contoh kearifan lokal yang ada yang pertama adalah Pranoto Mongso nyabuk gunung yang ada di Jawa. Jadi Pranoto Mongso itu adalah suatu kearifan lokal yang ada di Jawa yang tentang aturan waktu musim yang digunakan oleh para petani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan itu digunakan sebagai patokan untuk mengelola pertanian. Dan kemudian adalah nyabuk gunung itu adalah merupakan cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Sedangkan di Sulawesi sendiri, kearifan lokalnya itu berbentuk suatu larangan, ajakan ataupun sanksi. Di sini adalah merupakan sanksi sosial. Yang terakhir di Baduy itu seperti buyut, pikuku dan juga lah. Untuk kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya SDA itu mengikuti pada arah orientasi dari kebijakan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi berbasis investasi dan itu sudah memberikan dampak buruk terhadap berkelanjutan lingkungan hidup. Dari kearifan lokal yang ada di Sulawesi Tengah seperti yang pertama melestarikan tangan atau disebut dengan pemali. Yang kedua adalah upacara adat, contohnya seperti balia. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat memancing sederhana seperti jaring. Yang dalam bahasa Kaili yang merupakan Kaili ini merupakan suku besar yang ada di Sulawesi Tengah. Dalam bahasa Kaili itu disebut dengan landa. Juga ada yang namanya pancing yang dalam bahasa Kaili disebut dengan beka atau kibu, penangkap ikan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.